Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat adik-adik semua, khususnya yang sedang belajar di rumah ya. Khususnya untuk kelas 12 IPA, kali ini kita ingin men-share topik pelajaran fisika dengan topik efek Doppler. Ya, apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu adalah efek Doppler adalah gejala terjadinya perbedaan frekuensi yang diterima pendengar dengan frekuensi sumber bunyi akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif pendengar dan sumber bunyi. Ini dirumuskan dengan frekuensi pendengar itu sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Nah, di mana nanti itu adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. Fs adalah frekuensi yang dipancarkan sumber, sedangkan V itu adalah kecepatan bunyi di udara, dan Vp itu kecepatan pendengar, dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Artinya begini, kalau misalkan kita naik sepeda motor atau naik jalan kaki, ada kendaraan di belakang kita. Nah, pada jarak 1 meter dari belakang kita, dia mendahului kita, 1 meter di depan kita, suara mesin yang kita dengar atau yang diukur nantinya itu berbeda. Walaupun misalkan ada mesin di belakang kita 1 meter, dia bergerak saat dia di depan 1 meter kita, artinya sama-sama jaraknya 1 meter, itu kalau diukur frekuensi yang didengar itu beda dengan frekuensi yang dihasilkan. Itu dia. Jelas ya? Jadi dengan catatan nanti, ini cuma ada catatannya ya. Ada kalanya Vp itu positif, ada kalanya negatif, demikian juga Vs ya. Jadi Abang taruhkan Vp misalkan di sini, ini Vs, ini dia. Ini di sini. Nah, kalau Vp-nya pendengarnya yang mendekati ini sumber itu nilainya positif, sedangkan kalau Vp-nya pendengarnya menjauhi sumber itu nilainya negatif. Kebalikan, kalau sumber yang mendekati pendengar itu nilainya adalah negatif, sedangkan kalau sumber itu menjauhi pendengar itu nilainya positif. Itu dia. Jelas ya? Oke, kita langsung ke contoh soal. Soal begini. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi 960 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka bunyi yang didengar oleh orang di stasiun berfrekuensi berapa gitu dia. Jadi sumbernya di sinilah kereta api gitu ya, maka bisa kita jawab. Ini bisa tadi katanya ini Vp-nya, Vs-nya ya, itu sumbernya Vs-nya sama dengan 72 km per jam ini. Oke, ini dia. Ini kalau kita kalikan 1000, kan kita harus rubah ke meter per sekon. Jadi kali 1000, kilometer ke meter kan 1000. Jam itu, 1 jam itu 3600, maka dikali 1000, ini jadi 72, dikali 1000, kita bagi dengan 3600. Ini satunya sudah meter per sekon. Maka ini hasilnya berapa nih? 72.000 dibagi 3.600, kalau nggak salah abang itu hasilnya adalah 20 meter per sekon. Itu dia. Sedangkan katanya frekuensi sumber itu adalah berapa di situ dalam soal? 960 Hz. Itu dia. Oke. Kecepatan bunyi di udara berapa? Dalam soal itu ada tadi ini ya, ada ini
ini kecepatan bunyi di udara ini ada, itu 340 meter per second, itu dia. Nah, kita tahu didengar orang di dalam stasiun, kita tahu stasiun itu diam ya, berarti bisa kita tulis kecepatan pendengar itu nantinya adalah 0, itu dia. Maka ditanya berapalah frekuensi yang didengar. Oke. Karena sumbernya tadi ini adalah mendekati, sumber mendekati, maka hasilnya tandanya adalah negatif. Itu dia ya. Maka kita tinggal tulis bahwa FP sama dengan itu adalah V. Ingat tadi sumbernya mendekat, maka di sini plus minus VP per V plus minus PS. Maka kita masukkan V-nya berapa tadi? 340. Ini kan 0 ya. Ini nggak ngaruh dia 0. Cuma di bawah nanti itu 340 itu dikurang dengan, ingat dikurang karena sumbernya mendekat tadi, dikurang 20. Oh tadi ini dikali dengan Fs ya. Ini bukan, ini dikali dengan 960, ini dia. Maka hasilnya 340 per ini 320 dikali dengan 960. Oke, ini habis ya. Tinggal ini 3 ya. Maka 3 dikali ini 340 berapa? Itu 1020 Hz. Itu dia. Maka jawabannya adalah bola. Itu dia. Gampang ya? Itu dia. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 600 Hz. Berarti ini sumber bunyi saling mendekat dengan pendengar. Oke. Masing-masing dengan kecepatan 40 dan 60 gitu ya. Berarti sumbernya 40, pendengarnya 60 gitu ya. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi bunyi yang diterima pendengar adalah berapa? Oke. Ini gampang, coba kita jawab ya. Misalkan di sini tadi kita taruhlah ini sumbernya. Ini sumber. Di sini pendengarnya ya. Ini. Tadi sumbernya frekuensinya berapa? Ini ada frekuensi sumber itu adalah 600 Hz. Oke. Baru kecepatan sumber itu adalah saling mendekati ya dengan pendengar ini, karena ini adalah Vs. Vs-nya berapa? Ini adalah 40 ya. 40 meter per sekon. Sedangkan pendengarnya berapa kecepatannya tadi dalam soal itu adalah 60 ya. 60 meter per sekon. Nah, ditanya berapalah frekuensi yang didengar. Dengan catatan tadi adalah V-nya berapa? V-nya adalah 340 meter per sekon. Itu dia. Maka langsung aja kita jawab. Ini gampang sekali. Kita jawab ya. Kita jawab. Itu tadi rumusnya adalah FP sama dengan itu V plus minus VP. Kita bagi dengan V plus minus Vs dikali dengan Fs. Itu dia. V-nya berapa? 300. Langsung kita masukkan 340 ya. Ingat P-nya mendekat berarti positif ditambah 60. Kita bagikan dengan 340. Ingat sumbernya juga mendekat, saling mendekat tadi ya. Berarti ini negatif di bawah. Dikurang 40 tadi ini dikali frekuensi sumbernya berapa? Frekuensi sumber tadi 600 Hz. Oke, ini dia. Maka di atas berapa hasilnya ini? Di atas itu hasilnya 400 dibagi 300. Ini
600. Oke, ini bisa mati ya. Mati tinggal 2 kali 400. Hasilnya adalah 800 Hz. Maka jawabannya adalah E ya, ini dia. Ya, maka jawabannya gampang ya. Kira-kira gitulah soal dan topik mengenai efek Doppler. Semoga bermanfaat buat adik-adik semua yang akan ujian tahun depan masuk perguruan tinggi negeri. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini, di subscribe dan bunyikan tanda loncengnya.